Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ukom Bidan Online. Pada video kali ini, kita akan membahas terkait dengan soal persalinan yang paling sering keluar pada Ukom dan SKB Bidan. Ini merupakan bagian kedua dari rangkaian soal tentang persalinan. Baik, kita mulai. Vignette yang pertama, Nyonya R, 27 tahun, hamil pertama, dengan usia kehamilan cukup bulan, datang ke praktek mandiri bidan pada pukul 11. Terlihat tanda gejala kala 2. Hasil pemeriksaan dalam diperoleh pembukaan lengkap, kulit ketuban utuh, kepala turun HOTS 3, UUK kiri depan. Pertanyaannya, asuhan apakah yang harus kita lakukan sebagai seorang bidan? A. Pimpin meneran. B. Pecah kulit ketuban. C. Monitor DJJ. D. Monitor kemajuan persalinan. E. Mengatur posisi miring ke kiri. Jawaban yang paling tepat adalah memecah kulit ketuban, di mana saat ibu sudah masuk ke kala 2 dan kulit ketuban masih utuh, langkah pertama yang kita lakukan adalah melakukan pemecahan kulit ketuban. Pertanyaan nomor 2, seorang perempuan 25 tahun, G1 hamil 40 minggu, infartu kala 2. Hasil pemeriksaan VT pembukaan lengkap, kepala turun HOTS 3 dengan kulit ketuban masih utuh. HIS 4 kali 10 menit selama 40 detik. Pertanyaan, kapan waktu yang benar untuk melakukan amniotomi? A. Ketuban menonjol saat HIS puncak sudah mulai turun. B. Saat ketuban menonjol. C. Saat ketuban tidak menonjol. D. Saat HIS puncak dan ketuban menonjol. E. Saat kulit ketuban menonjol, HIS puncak, dan tidak teraba tali pusat. Jawaban yang paling benar adalah A. Saat kulit ketuban menonjol, namun HIS-nya itu sudah mulai turun. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya emboli air ketuban apabila kita melakukan amniotomi pada saat HIS puncak. Pertanyaan nomor 3, Nyonya R, 25 tahun datang ke PMB pukul 10 dengan keluhan kenceng-kenceng. 3 jam setelah datang di PMB, terdapat tanda gejala kala 2 dan dipimpin persalinan kepala baru saja lahir. Asuhan apakah yang dilakukan selanjutnya? A. Meminta ibu untuk meneran dan menstimulasi putaran paksi luar. B. Meminta ibu untuk berhenti meneran dan bernafas dalam. C. Memeriksa apakah adanya lilitan tali pusat. D. Membersihkan lendir dengan menghisap pada hidung dan mulut bayi. E. Injeksi oksitosin 10 unit intramuskular. Baik, setelah kepala baru saja lahir, maka tindakan yang akan kita lakukan adalah cek adanya lilitan tali pusat. Apabila ada lilitan yang kencang, maka kita bisa untuk memotongnya dengan menggunakan 2 klem. Apabila tidak ada lilitan tali pusat, kita bisa menunggu adanya putaran paksi luar, kemudian dilakukan biparieta. Maka jawaban pada soal yang ketiga adalah kita melakukan pemeriksaan apakah ada lilitan tali pusat atau tidak. Pertanyaan keempat, seorang perempuan 29 tahun, P1 dalam persalinan kala 3. Dilakukan asuhan kebidanan pada kala 3 dan plasenta sudah lahir.
pada saat manajemen aktif skala 3, plasenta tidak disertai dengan semburan darah sebelum plasenta lahir, namun darahnya itu keluar setelah plasenta lahir. Termasuk apakah pelepasan uri atau plasenta pada kasus tersebut? A. Mekanisme Brach, B. Mekanisme Muller, C. Mekanisme klasik, D. Mekanisme Schulz, E. Mekanisme Duncan. Baik, kita bahas pada waktu MAK3 ditemukan tidak ada semburan darah, namun darah itu keluar saat plasenta lahir. Jadi yang ditanyakan adalah cara pelepasan dari plasenta. Baik, kita bahas. Pada jawaban A sampai dengan C, ini merupakan mekanisme persalinan pada presentasi bokong. Sedangkan jawaban D dan E ini merupakan cara pelepasan dari plasenta. Baik, kita bahas. Mekanisme pelepasan tali plasenta atau mekanisme pelepasan plasenta ada dua, yaitu mekanisme Schulz dan mekanisme Duncan. Schulz itu pelepasan dimulai dari sentral, jadi pinggir-pinggirnya itu masih menempel pada endometrium, sehingga tidak terjadi pengeluaran darah sebelum plasenta lahir. Jadi plasenta itu menahan darah atau darah itu tertahan pada plasenta karena posisi plasenta ada di depan. Pada saat mekanisme Duncan di mana dia mengelupas dari pinggir ke tengah, maka terjadi adanya semburan darah karena pengelepasan itu dari pinggir ke tengah. Jadi, jawaban yang paling tepat ketika ada pertanyaan tidak keluar darah pada saat pelepasan pada saat MAK3, namun darah itu keluar bersamaan dengan keluarnya plasenta, maka mekanisme pelepasan plasenta itu adalah mekanisme Schulz. Kemudian, untuk pilihan jawaban A sampai dengan C, ini kita bahas untuk mekanisme Brach, ini merupakan pertolongan persalinan sungsang. Kita memberikan pertolongan persalinan dengan hiperlordosis pada janin. Kemudian mekanisme Muller, ini merupakan salah satu teknik untuk melahirkan bahu depan, mula atau bahu depan. Kemudian klasik, merupakan teknik melahirkan bahu pada bagian bahu belakang terlebih dahulu. Pertanyaan kelima, Nyonya R, 27 tahun, baru saja melahirkan bayi laki-laki 1 jam yang lalu. Plasenta lahir lengkap, kontraksi uterus kuat, laserasi pada mukosa dan otot vagina, komisura posterior, kulit perineum, otot perineum sampai dengan sphincter ani externum. Pertanyaan, derajat berapakah laserasi pada kasus tersebut? Jawabannya adalah derajat 3. Baik, ini merupakan pembahasan dari masing-masing derajat robekan, di mana derajat 1 itu meliputi mukosa vagina atau bagian dalam dari vagina, kemudian forset, dan kulit perineum. Jadi ini hanya berupa lecet. Kemudian derajat 2 ini ada robekan pada otot perineum. Ini dibutuhkan jahitan. Kemudian derajat 3 sampai dengan otot sphincter ani externum atau mulut dari anus. Sedangkan untuk derajat 4 sampai dengan dinding rektum atau dinding yang memisahkan antara liang senggama dengan rektum. Jadi pada saat derajat 4 ini lubang dari anus dan juga vagina ini langsung berhubungan karena dinding rektumnya sudah sobek. Nah, ini bisa kita lihat untuk derajat 1 hanya pada kulit perineum. Hanya dia berupa lecet. Ini tidak
dijahit tidak apa-apa. Kemudian pada derajat 2 dia sampai dengan otot perineum, ini perlu dilakukan penjahitan. Pada derajat 3 ini sudah mulai pada sphincter arni externum, jadi dia sudah mulai ke anus. Kemudian derajat 4 dinding rektumnya sudah robek sehingga liang senggama dan juga anus atau rektum ini tidak ada sekat sama sekali. Untuk derajat robekan 3 dan 4 ini perlu dilakukan oleh tenaga yang sudah terlatih atau biasanya dalam buku APN ini bisa dilakukan rujukan. Namun untuk derajat 2 bisa dilakukan oleh bidan praktek mandiri. Pertanyaan yang keenam, Nyonya R 27 tahun P1 telah melahirkan bayi perempuan di PMB. Pemantauan kala 4 pada 15 menit pertama dilakukan pukul 10.20. Kapan dilakukan pemantauan kala 4 selanjutnya? Baik, konsep pemantauan kala 4 adalah 15 menit, setiap 15 menit pada 1 jam pertama, dan juga tiap 30 menit pada 1 jam kedua atau jam kedua. Sehingga apabila dalam soal ditemukan 15 menit pertama, maka kita juga melakukan pemeriksaan kedua yaitu 15 menit kemudian. Maka jawabannya adalah jam 10.35. Oke, pertanyaan nomor 7. Seorang perempuan 29 tahun hamil pertama dengan usia kehamilan 9 bulan. Datang ke PMB tepat pukul 16. Kulit ketuban pecah spontan, hasil pemeriksaan pembukaan lengkap, kulit ketuban negatif, kepala kroning atau sudah di depan vulva itu sekitar 4 sampai 5 sampai 6 cm sudah di luar, sudah mau akan ekstensi. Kemudian bidan memutuskan untuk melakukan pertolongan persalinan. Apakah posisi tangan penolong pada persalinan tersebut yang benar? Jawabannya adalah tangan kanan ini menahan perineum dan juga tangan kiri menahan pada bagian vertex. Jadi tangan kiri mencegah untuk terjadinya ekstensi secara tiba-tiba, sedangkan pada tangan kanan ini menahan otot perineum agar tidak terjadi robekan yang tidak beraturan. Jawabannya adalah beta. Pertanyaan ke-8. Nyonya R 30 tahun melahirkan anak ketiga di praktek mandiri bidan. Setelah plasenta lahir, hasil pemeriksaan TFU tidak teraba dengan kontraksi lembek, perdarahan sampai dengan 550 cc. Diagnosa apakah pada kasus tersebut? Jawaban yang paling benar adalah atonia uteri. Atonia uteri merupakan salah satu kondisi di mana pada saat plasenta lahir setelah 15 detik kita melakukan evaluasi kontraksi dan tidak ada kontraksi plus perdarahan bentuknya mengucur, maka ini dinamakan atonia uteri atau tidak adanya kontraksi pada uterus setelah plasenta lahir. Pertanyaan yang ke-9, Nyonya R 30 tahun telah melahirkan anak ketiga di praktek mandiri bidan. Setelah plasenta lahir, maka keluar darah tiba-tiba, berwarna merah, segar, dan juga banyak. Bidan sudah melakukan kompresi manual internal atau KBI selama 5 menit. Namun, uterus juga belum berkontraksi. Selanjutnya, apakah yang dilakukan oleh bidan untuk mengatasi kegawat daruratan tersebut? A. Meminta keluarga untuk melakukan KBE atau kompresi manual eksternal. B. Melakukan KBI atau kompresi bimanual internal. C. Menyuntikkan metil ergometrin dengan dosis 0,2 mg per IM atau IV. D. Melakukan ligasi arteri urinaria. Melakukan ligasi arteri uterin. Yang E adalah melakukan pasang infus dextrose 5%. Jawaban di sini yang paling tepat adalah kita melakukan kompresi bimanual eksternal. Baik, kita bahas.
Berikut ini adalah ringkasan bagaimana penanganan dari atonia uteri. Setelah plasenta lahir, kita melakukan masase kurang lebih 15 detik. Jika tidak ada kontraksi, maka kita bisa mendiagnosanya yaitu dengan atonia uteri. Penanganan atonia uteri yaitu kita memastikan terlebih dahulu VU kosong dan juga eksplorasi atau evakuasi apabila ada sisa jaringan. Dengan menggunakan handscoon obstetrik, kita bisa melakukan eksplorasi dengan tangan obstetrik di dalam, kemudian kita seperti menyapu bagian dari uterus di mana tangan kiri memegang fundus. Kemudian setelah dipastikan VU kosong dan juga tidak ada sisa jaringan, maka kita bisa melakukan KBI selama 5 menit, kemudian dilakukan evaluasi. Setelah itu dilakukan kembali 2 menit. Jika perdarahan masih berlangsung, maka kita bisa melakukan KBE dengan dibantu oleh keluarga. Kemudian kita bisa melakukan injeksi metil ergometrin dengan dosis 0,2 mg atau kita bisa memasukkan misoprostol per rektal sekitar 600 sampai dengan 1000 mikrogram. Satu tablet itu terdiri dari 200 mikrogram. Jadi kita bisa memberikan sampai dengan maksimal 5 tablet per rektal. Kemudian kita bisa melakukan infus RL dengan didrip 2 ampul oksitosin, kemudian kita lakukan KBI lagi dan rujuk. Jadi apabila ditemukan di soal selama 5 menit kita sudah melakukan KBI dan tidak ada belum ada kontraksi, kita bisa melakukan KBI lagi selama 2 menit. Kemudian kita evaluasi lagi apabila masih ada perdarahan, kita bisa melakukan KBE yang dilakukan oleh keluarga. Pertanyaan yang terakhir, Nyonya R, 28 tahun, G3P1A1, datang dengan keluhan perut kenceng-kenceng dan juga nyeri hebat, keluar keringat dingin dan juga gelisah. Hasil pemeriksaan, abdomen terasa keras, nadi RR meningkat. Kemudian teraba lekukan pada segmen bawah rahim setinggi pusat. Dan juga terdapat riwayat bedah sesar 3 tahun yang lalu. Diagnosa apakah pada kasus tersebut? Karena di sini ada bundle ring, yaitu lekukan di antara pusat dan sifisis yang semakin lama semakin meninggi, maka jawaban yang benar adalah ibu mengalami ruptur uteri imminens atau robekan dari uterus, ancaman robekan dari uterus. Baik, adanya bundle ring dan kesakitan merupakan tanda utama dari RUI atau ruptur uteri iminen. Sedangkan apabila DCC tidak terdengar dan juga janin teraba jelas atau terkesan keluar dari rahim, ini merupakan ruptur uteri atau memang sudah terjadi robekan pada uterus. Demikian 10 pertanyaan yang kita bahas dalam video kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.